Insidious the Next Door. Part 2. Selain pada lampu bohlam, Dalton juga menemukan bekas darah dalam bentuk telapak tangan di atas spray. Ia yang merasa ada teror mencoba menghapus bekas itu hingga sebuah sosok muncul dari dalam spray, membuatnya terkejut dan mencoba melepaskan diri dari punggungan spray yang membekapnya. Chris yang baru masuk ke dalam kamar menganggap Dalton sedang mengigau ketika melihat keadaannya seperti sedang bertarung dengan selimut. Tentu saja Dalton merasa malu kepergok dalam keadaan seperti itu. Malam telah tiba. Dalton yang biasanya sudah tidur kini berada di pesta perkumpulan akibat paksaan dari Chris. Dia yang biasanya hanya mendekap di dalam kamar masuk ke dalam pesta dengan risih. Hal yang dia temui pertama kali adalah suguhan pramusaji berupa puding popok, dan itu membuatnya mual dipadukan dengan sambutan Nick yang menjijikkan sebagai ketua pesta malam itu. Acara pesta itu membuat Chris bosan. Dia yang suka melakukan hal-hal yang seru dan menantang mengajak Dalton untuk menjelajahi seluruh isi ruangan hingga berakhir pada kamar Nick. Sedangkan Dalton, begitu Chris pergi, dia melihat seorang pria yang muntah-muntah di kamar mandi. Melihat keadaannya, Dalton menawarkan bantuan, tapi dia terkejut dan segera menutup pintu ketika melihat rupa pria itu yang sangat hancur. Nick masuk ke dalam kamarnya, membuat Dalton bersembunyi agar tidak ketahuan. Dari kolong tempat tidur, dia memperhatikan kamar mandi yang terbuka dan tidak menemukan keberadaan pria berwajah buruk itu di sana. Tapi ketika Nick telah pergi, dia melihat kaki seseorang hendak mengintip ke dalam kolom tempat tidur. Akhirnya Dalton tergesa untuk kabur, tapi ternyata pria buruk rupa itu telah menunggunya dengan muntahan yang dikeluarkan ke wajah Dalton. Dia mual dan panik hingga Chris datang menyadarkannya kalau semuanya tidaklah nyata. Nick menyadari kalau ada seseorang yang diam-diam memasuki kamarnya. Dia kembali masuk ke dalam kamar dengan teman-temannya untuk memeriksa dan menemukan Dalton dan Chris sedang berciuman. Dengan mudah dan tenang Chris berujar kalau mereka asal memasuki kamar untuk bermesraan. Mendengar kata bermesraan, Nick menatap Chris dengan tidak senonoh dan terkesan merendahkan, sehingga dia mendapatkan tendangan penalti dari Chris karena merasa risih. Dalton yang sedang tertidur di depan lukisannya tiba-tiba saja terbangun. Dia melihat sebuah lampu lentera di depannya, juga melihat pintu kamar yang tiba-tiba saja terbuka. Sebelum keluar dari kamar, dia terlebih dahulu memastikan bahwa tubuhnya masih tertidur dalam posisi duduk. Dengan lampu lentera sebagai alat penerang, disinilah sekarang Dalton berada, tepat di dalam kamar Chris yang nampak nyenyak dalam mimpi yang membuainya. Dia yang menyangka bahwa semuanya hanya mimpi, mencoba membunyikan alat musik milik Chris sehingga membangunkannya. Chris yang terganggu mencoba menghidupkan lampu kamar. Dia menemukan alat musiknya terlempar dengan keras, juga pintu yang membuka dan menutup dengan sendirinya. Karena tidak ingin tertangkap basah, Dalton berlari keluar dari kamarnya tanpa menyadari sesosok makhluk merangkak mencoba mengejar dan menjangkaunya. Dalton tersentak dalam tidur duduknya. Apa yang dia alami barusan terasa nyata hingga suara ketukan pintu mengagetkan Dalton. Rupanya Chris yang berdiri di depan pintu menatapnya dengan tuntutan jawaban. Mau tidak mau, Dalton akhirnya mulai menceritakan semua keanehan yang terjadi semenjak guru Amargan memintanya melukis dengan segenap jiwa, termasuk tentang dia yang berada di dalam kamar Chris. Di tempat lain, Josh yang semakin pelupa mencoba mengingat orang-orang terdekatnya dengan menebak dan menghafal potret mereka. Hingga dia dikejutkan dengan orang yang tiba-tiba saja memecahkan kaca. Juga seorang pria pucat yang entah datang dari mana mencoba menangkap dan berhasil menyudutkannya dan membuatnya pingsan. Malam telah datang ketika Josh tersadar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah kotak, juga keadaan kamarnya yang berantakan tanpa kehadiran pria aneh itu. Dalton sangat rajin mengikuti kelas Amargan, tapi kali ini ada yang berbeda. Seperti ada kekuatan tidak kasat mata yang menariknya pada lukisan yang dipamerkan oleh Amargan. Lukisan itu mengisahkan tentang seorang ayah yang memakan anaknya sendiri. Kondisi Dalton semakin tidak terkendali hingga muncul ingatan-ingatan masa kecil yang tidak semestinya dia ingat. Di lain tempat, Josh membuka kotak yang ditemukan. Ternyata berisi foto lama, juga catatan kecil yang membuatnya cukup terkejut. Kini Dalton mulai menganggap serius apa yang dialaminya. Dia sampai bertanya untuk memastikan pada saudaranya tentang sebuah pintu merah karena dia mulai kembali mendapatkan gambaran. Dalam ingatannya yang baru muncul, dia melihat seorang pria memegang palu, tapi dia tidak tahu siapa pria itu.
Hingga Chris datang mengejutkannya dengan membawa kabar bahwa dia menemukan ilmuwan yang membahas tentang kondisi Dalton, bahwa dirinya memancing arwah-arwah jahat yang merindukan kehidupan untuk keluar jika mencium kehadirannya, dan itu sangatlah bahaya bagi kondisi Dalton. Untuk menemukan jawabannya, Dalton kembali ke kamar Nick bersama Chris dan hendak bertanya pada pria aneh yang muntah di toilet tentang kehidupan dunia lain. Dengan membuat ruangan menjadi gelap, Dalton benar-benar tertidur. Jiwanya benar-benar menjelajah, dan kini dia berada dalam toilet di mana Nick juga berada di sana. Sedangkan di tempat Chris, lampu tiba-tiba saja mati tanpa Chris sadari bahwa pintu dunia lain sudah terbuka dan arwah jahat tengah mengincar dan berhasil mencekiknya. Suara Chris yang panik memanggilnya menggema di telinga Dalton. Dia pun menjadi panik, tapi di setiap langkahnya yang entah muncul dari mana mencoba menguasai tubuhnya. Dalton berhasil sampai di tempat Chris bersamaan dengan Nick yang mencoba menyadarkannya. Dalton hanya bisa terperangah ketika melihat arwah jahat yang membuat Chris tidak sadarkan diri, dan begitu dia kembali ke tubuhnya, Chris sudah sadar dan menatapnya nyalang ke arahnya. Lewat secari catatan kecil yang ditemukan, akhirnya Josh tahu bahwa dirinya pernah berada di rumah sakit jiwa dengan mantan istrinya sebagai wali karena dianggap berperilaku aneh dan menyimpang. Kembali pada Dalton, dia yang kembali menemukan setitik gambaran mulai menuangkannya dalam lukisan. Dia berteriak ketika mempertegas lukisannya bahwa pria yang memegang palu adalah ayahnya sendiri. Josh yang bingung mendatangi mantan istrinya untuk memastikan bahwa dirinya tidaklah gila. Dia juga meminta penjelasan kenapa dirinya menjadi pelupa, juga tentang ayahnya yang juga sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Ketika sedang mencoba menenangkan diri, tiba-tiba sesosok menyeramkan mematikan penerang di kamar Dalton. Bersamaan dengan Josh yang mendengar penjelasan dari mantan istrinya bahwa dirinya dan Dalton bisa masuk ke dunia lain, tempat di mana arwah mendambakan kehidupan. Kondisi itu rupanya sudah turunan karena ayahnya juga mengalami hal yang serupa. Kondisinya yang pelupa karena ingatannya yang ditekan untuk melupakan bahwa dirinya diikuti oleh arwah-arwah itu. Di dalam kamarnya, Dalton memandangi palu di tangan lukisan ayahnya, dan secara ajaib palu itu berubah menjadi palu sungguhan, membuat Dalton dengan sedikit ragu mengambil palu yang menjulur keluar. Lalu dengan tiba-tiba dia sudah berada di tempat lain, di mana dia melihat ibunya bersama dirinya dan sang adik yang masih nampak sangat kecil mencoba menyelamatkan diri dari sesuatu yang mengancam. Dalton kecil yang bisa menjelajahi dunia lain sama seperti ayahnya memutuskan untuk pergi mencari sang ayah di dunia itu. Dia pergi untuk mengetahui keadaan ayahnya yang sebenarnya. Jiwa Dalton baru saja keluar dari badannya ketika Josh berhasil masuk ke ruangan itu dengan membobol tembok. Dia menyingkirkan istrinya yang mencoba menghalangi langkahnya, sedangkan Dalton yang awalnya hanya bersembunyi tanpa mengeluarkan suara mulai menangis dan panik. Dia menangis sembari berteriak bersamaan dengan teriakan ibunya ketika melihat sang ayah mengambil palu dan hendak memukul Dalton kecil dengan benda itu. Respon spontan Dalton berhasil menggagalkan ayahnya. Hanya saja kini dia lagi-lagi berpindah tempat dan membelalak terkejut ketika melihat sosok ayahnya berubah menjadi sosok lain. Suara musik yang terdengar membuat Dalton segera waspada. Dia bangun guna mencari asal suara itu. Tiba-tiba ruangan berubah menjadi sebuah ruangan pertunjukan di mana lampu menyorot tiap-tiap tempat yang mengingatkannya akan masa lalu kelamnya yang sempat terlupakan, hingga kemunculan sosok menyeramkan mengejutkannya dan membuatnya tersentak bangun di kamarnya kembali. Chris datang berkunjung. Dia tidak heran lagi ketika Dalton menatapnya dengan aneh. Dia yang suka sekali berbicara terus mengajak Dalton bicara sembari berusaha memasang penerang di kamar Dalton. Meski Dalton berujar dirinya tidak lagi takut gelap, Chris masih tidak menyadari kalau wajah Dalton telah berubah dan menyeringai di belakangnya. Sayangnya, ketika Chris menyadari Dalton telah menghempaskannya hingga terlempar dengan sangat keras. Di lain sisi, Josh masuk ke dunia arwah dengan berbekal lentera di tangannya. Dia mencoba mencari keberadaan putranya yang kini mendekap ketakutan di sebuah tempat sempit persis ketika waktu kecil dengan latar alunan suara musik menyeramkan. Jiwa Josh sampai di kamar Dalton yang sudah dikuasai arwah jahat. Dia sangat frustasi mencari keberadaan jiwa asli putranya yang entah terkurung di mana. Lalu matanya tanpa sengaja melihat dirinya menggendong Dalton kecil dengan memegang lentera, berjalan di depannya mencari jalan keluar. Di dalam kamar, Chris mencoba menyadarkan Dalton. Ia bersiap menghajar Dalton jika sampai Dalton berbuat macam-macam kepadanya, yang mana ancaman Chris justru ditanggapi dengan seringai menyeramkan olehnya. Josh berhasil menemukan jiwa putranya. Begitu ikatan pada kakinya terlepas, arwah yang merasuki Dalton juga terlepas. Dia memandu sang putra untuk segera lari ketika arwah jahat mengejar mereka untuk kembali menguasai tubuhnya. Sedang di dalam kamar, tubuh Dalton masih tidak sadarkan diri. Chris mencoba menolong Dalton dengan menghidupkan lampu penerang yang tadi sempat dia pasang, hingga Chris berteriak ketika sosok menyeramkan menatapnya di bawah tempat tidur.
Chris segera melindungi tubuh Dalton agar tidak dirasuki arwah yang berdatangan dari segala penjuru. Sedangkan di dunia lain, Josh berhasil membawa putranya memasuki pintu merah dan menutupnya. Dengan sekuat tenaga, dia melindungi pintu itu agar para arwah tidak masuk. Sadar bahwa harus ada yang berkorban untuk mengakhiri semuanya, Josh meminta Dalton untuk segera pergi dan meninggalkan dirinya seorang diri. Di tempat lain, tubuh Josh kejang-kejang hingga akhirnya tidak lagi bergerak, membuat mantan istrinya khawatir. Berbeda dengan Chris, dia terus berjuang menyelamatkan tubuh Dalton dari jangkauan para arwah di depannya hingga akhirnya jiwa Dalton berhasil kembali dan arwah-arwah itu menghilang sehingga Dalton leluasa untuk mengecat lukisan pintu merah guna menolong ayahnya. Di dunia lain, ayah Dalton melihat tetesan cat hitam yang mencoba menyegel pintu. Dia tahu itu pasti perbuatan putranya hingga kemunculan tangan yang hendak mencekiknya membuat Josh terkejut. Dia melawan dan menjauh karena pintu sudah tersegel setengah hingga akhirnya arwah-arwah itu melihatnya dengan marah ketika pintu jalannya menuju alam manusia tersegel dengan sempurna. Semenjak kejadian itu, Dalton tidak lagi membenci ayahnya. Bahkan kini dia dengan bangga memajang lukisan sang ayah yang tengah menggendongnya yang masih kecil. Tidak hanya itu, kini dia merasa kehidupannya terasa lengkap dan dia lebih banyak bersyukur. Begitulah kehidupan, di balik musibah tersimpan berkah yang melimpah.